Kalau Amerika itu inflasi sampai 7%, Ya, nah Indonesia berapa? Kan pertanyaan gitu. benar. Kalau Amerika saja 7%, dan itu dalam data itu inflasi yang paling besar dalam sejarah Amerika kan. Iya. Kita bahas apa ini? Ya, ini kita bahas tentang inflasi. Iya, oke. Inflasi ini, Ya. ingat, kalau Amerika itu inflasi sampai 7%, Ya, nah Indonesia berapa? Kan pertanyaan gitu. benar. Kalau Amerika saja 7%, dan itu dalam data itu inflasi yang paling besar dalam sejarah Amerika kan. 7% ya. Wow. Kalau Amerika kan, kalau kita perhatikan patokan ya, ini patokan ya, patokan seluruh dunia itu US dollar. Iya, benar. Nah, US dollar. Terusan kalau kita perhatikan, sekalipun ada transaksi antara Indonesia dan China dengan yuan, renminbi, nah, tetapi utang negara, utang bangsa-bangsa di dunia ini, semua kan patokannya US dollar. Iya, benar. Nah, kalau US dollar itu inflasi, Amerika inflasi 7%, nah negara yang lain berapa? Itu pertanyaannya. Benar. Nah, jadi ini inflasi nanti gimana 5 tahun ke depan? Ini kan dari 2001, berarti ini kan masuk tahun kedua ya. Ya. Nah, ini kan masuk tahun kedua. Nah, nanti yang pertama naik itu minyak goreng. Nah, pertama itu minyak apa? Goreng. Karena minyak goreng ini kan CVO ya. Dan itu pun juga patokannya kan juga minyak goreng itu kan dunia juga, betul? Sawit, maksudnya minyak sawit ya, CVO. Kan kalau CPO, minyak sawit ya, sawit itu kan dunia. Iya. Kan dunia, bukan hanya Indonesia loh, dunia. Dunia ya, VCO ya. Pertama, itu minyak goreng. Setelah minyak goreng, yang kedua ada lagi, pilih. Nanti menyusul ini. Ada rentetan. Garam. Nanti garam. Ada urutannya. Nah, urutannya ada garam. Nah, kenapa garam bisa naik? Kan gitu, Pak Sarbini. Iya, benar. Karena kita ini masih banyak import garam juga. Datangkan dari luar ya. Nah, garam. Nah, ini. Garam ini akan naik. Ya. Karena impor kan. Iya, benar. Nah, impor. Nah, garam naik. Jadi ini pendapat saya loh ya. Ini pendapat saya. Iya. Ini pendapat saya. Nah, garam aja kan masih ada impor. Ya. Nah, kedua garam. Ketiga, itu gula. Gula naik juga ya? Nah, nanti akan naik. Kenapa nanti gula akan naik? Pertimbangannya apa? Berdasar apa? Kan gitu, Pak Sarbini. Iya, dasarnya apa? Nah, gini ya. Untuk pabrik gula, untuk mengoperasikan pabrik gula, ini pendapat saya ya. Ya. Minimal itu lahannya 5.000 sampai 10.000 hektar. Supaya continue untuk pabrik gula itu untuk berlanjut. Betul? Iya, benar. Supaya tidak on off kan gitu. Kan panennya tebu kan tidak mungkin 1 bulan panen. Iya. Perlu jangka kan? Iya. Makanya perlu lahan 5.000 sampai 10.000 hektar. Iya. Yang jadi kendala, tanah yang subur kan di Pulau Jawa. Ya, benar. Karena banyak gunung berapi dan vulkanik kan. Ya. Yang jadi kendalanya itu Pulau Jawa itu banyak alih fungsi. Gitu ya. Dari pertanian beralih ke perumahan. Jadi apa? Iya. Beton, betul? Jadi beton.
Kebun ya hilang, nggak ada sudah ya. Nah, untuk dapat produksi setiap hari dan supaya tidak on off, itu perlu 5.000 sampai 10.000 hektar. Wow. Supaya ininya betul-betul sinambung gitu loh. Iya, benar. Full untuk produksi. Iya. Nah, bukan on off kan gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan di Pulau Jawa nyari yang segitu bisa nggak? Lahan segitu banyak susah ya. Iya kan? Iya, Nah, benar. kalau misalnya di luar Pulau Jawa, Kalimantan, tanahnya cocok enggak? Kalimantan ya. Kalau Sumatera, nah tanahnya gimana? Kalau Lampung kan sudah ada itu tebu, gula ya. Pokoknya Sumatera. Nah, jadi untuk produksi untuk gula untuk seluruh Indonesia mampu enggak? Nah itu loh. Otomatis ya. apa? Impor. Harus mendatangkan impor. Nah, kalau impor semua itu termasuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi dapat enggak pemasukan negara? Kan pengeluaran. Iya, benar. Tapi itu termasuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Tetapi jadi pertanyaan satu, ada enggak pemasukan untuk negara? Nah itu. Iya. Pertumbuhan ekonominya naik. Karena impornya naik, betul? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, negaranya dapat pemasukan enggak? Iya. Ini masuk gula ya ini ya, Mas ya. Gula. Jadi ini pertama minyak goreng, kedua apa? Garam. Garam. Setelah itu yang ketiga Gula. Nah, setelah gula ada lagi nanti. Oh, langsung berkelanjutan begitu ya? Iya, nanti bertahap ini. Wow. Terus? Bertahap. Ini pendapat saya, pendapat pribadi. Nah, ini pendapat pribadi ya. Iya, oke. Nah, jadi pendapat pribadi. Yang keempat, beras. Beras naik ini ya. Nah, nanti akan naik. Tapi kalau beras masih dalam kendali pemerintah karena ada subsidi. Nah, ingat, beras itu kita impor. Ya. Nah, Thailand, Vietnam, kalau surplus gelas, jadi misalnya overproduksi, Ya. mereka itu jual ke Indonesia murah. Karena mereka surplus, oversupply. Supaya mendapat apa? Mereka ekspor. Indonesia impor. Mereka mendapat apa? Dana masuk. Dana masuk ya. Iya. Betul? Iya, benar. Betul? Iya. Nah, tapi Indonesia uang keluar. Uangnya dipakai untuk bayar. Nah, kan harus bayar. Benar. Tapi itu termasuk pertumbuhan ekonomi. Kan ekonomi bergerak. Benar. Ekonomi bergerak. Tetapi ingat, negara ada pemasukan enggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, betul? Impor, benar. Nah, kalau impor datang beras misalnya berapa ratus ribu ton. Nah, waktu masuk terjadi apa? Perputaran ekonomi kan, pertumbuhan ekonomi. Benar. Uang keluar untuk bayar barang masuk itu ya. Yang jadi pertanyaan, ada enggak pemasukan keuntungan untuk negara? Nah, itu loh. Yang jadi pertanyaan di situ, betul enggak? Iya. Nanti, tapi kalau beras ini masih dalam kendali pemerintah. Masih di dalam kontrol ya. Nah, setelah 4 beras, yang kelima ada lagi Pak terpilih. Nah, yang kelima itu ada lagi bawang putih, bawang merah. Bawang putih kita kan impor. Ya. Impor tuh beli dari luar ya berarti ya, dari negara mana biasanya? Bawang putih kan dari luar negeri. Benar. Hmm? Iya, benar. Nah, terus? Tapi ingat, ini termasuk pertumbuhan ekonomi. Kan ekonomi bergerak, bertumbuh. Ya. Tetapi ingat, untuk bayar. Nah, pemasukan untuk negara gimana? Nah, itu loh.
Yang penting itu pemasukan, keuntungan untuk negara kita. Penting itu, betul nggak? Iya, benar. Itu yang Kalau ekonomi jadi bergerak, fokusnya. ekonomi bertumbuh, tapi pemasukannya itu yang penting. Keuntungan untuk negara kita apa? Kan gitu. Nah, otomatis apa yang kelima? Bawang merah, bawang putih. Naik. Ini pendapat pribadi loh ya. Siap. Nah, yang keenam, sekarang baru terasa kan gitu. Iya. Tahu tempe. Tahu tempe ngikuti di belakang Nah, ini yang paling jadi terakhir gini, ya. kalau ayam lebih murah, tahu tempe laku enggak? Kalau ayam aja lebih murah. Nggak laku. Nah, Orang kalau ayam naik, tahu tempe gimana? Naik juga. Nah, ingat, kalau ayam yang mahal apa? Harga pakannya gimana? Benar. Iya. Nah, sekarang baru tahu tempe. Kenapa? Indonesia masih impor kedelai. Oh. Kan Amerika. Iya. Dari Amerika. Betul ya? Dari mana ya tahu tempe? Tahu tempe dari Asia mungkin ya. Nah, pokoknya intinya impor lah. Datangkan dari luar negeri gitu ya. Pokoknya entah itu dari Amerika atau dari negara mana, yang jelas banyak impor. Betul? Ya. Nah, kalau impor itu pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi bergerak, bertumbuh. Yang jadi pertanyaan satu, keuntungan negara apa? Keuntungannya di mana luar negara ya? Pemasukannya gimana? Nah, kalau keluar terus tanpa keuntungannya itu banyak juga, otomatis apa? Inflasi. Nah, itu. Ini pendapat pribadi. Keuntungan bagi negara itu maksudnya barang yang didatangkan dari luar negeri dijual ke masyarakat, begitu ya berarti ya? Yang jelas satu, pokoknya keuntungan itu harus ada untuk negara. Untuk negara. Devisa kan? Iya benar. Wih, banyak yang naik ini ya, 5 tahun ke depan nih berarti. Iya. Ini 5 tahun ke depan ini yang akan terjadi ini. Wow. Makanya solusinya inflasi. Gimana ini? Nah, solusinya ada. Kita jangan hanya ngasih ibaratnya itu dilempar, tapi tidak ada solusi kan gitu. Iya. Nah, solusinya ada. Yaitu Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya. Apa yang dimaksud dari tahanan pangan kira-kira? Pertama, tanah-tanah yang nganggur, tidak digunakan, hanya ditelantarkan, ditanami pohon. Oh, dibudayakan tanah itu. Dibudidayakan. Ya. Artinya tanah itu dikaryakan. Ya. Wah, keren ini, bagus. Dikaryakan. Nah, jadi tanaman ini perlu dikaryakan. Wow. Sudah waktunya para petani diperhatikan. Ya. Termasuk petani garam. Oh, benar. Ya. Karena kalau garam impor, otomatis gimana? Yang lokal nggak laku. Nah, itu pendapat saya pribadi, yaitu para petani garam digalakkan. Ya. Dan orang banyak untuk bercocok tanam di kota dan di desa. Wow. Siap. Nah, di desa gimana? Ya, mereka bercocok tanam. Nah, tanamannya kalau sudah saya praktekkan, jangka panjang itu apa? Alpukat, duren, sirsak, alpukat, duren, sirsak, nangka, pete, jengkol. Iya. Nah, itu yang tinggal di desa digalakkan tanaman jangka panjang. Sama Benar. sayur-sayuran, buah-buahan untuk selingannya. Sayuran, buah tomat, cabai. Itu digalakkan seluruh Indonesia. Nah, termasuk yang di kota pun di pot-pot digalakkan. Menggunakan lahan yang sebisanya ya, pot-pot seadanya. Itu ya. Iya. Penting ada sinar matahari, gitu aja. Iya. Nah, lahan kosong sedikit gunakan untuk ternak ikan, lele. Wah. Ternak lele.
Nah, kalau saya kan pelihara sapi. Pak ada pelihara sapi? Saya pelihara sapi ada kira-kira ya 20 ekor. Oh. Nah, tujuannya apa? Pertama, ada susu. Kalau saya kan sering susu dari kebun, dari sapinya sendiri. Nah, susu. Nah, pakan sapi dari mana? Rumput kolonjono. Kayak rumput kolonjono itu ya. Yang tinggi-tinggi gitu ya. Ditanam di pinggir-pinggir untuk pagar, untuk tanaman. Nah, makanya lahan saya ada 2,5 hektar. Di mana ini? Kota mana ini? Di daerah Musuh. Musuh. Keposong Taman Sari ya. Jadi ini namanya berputar. Ya. Sapi makan rumput. Nah, rumputnya rumput gajah atau rumput kolonjono. Ya. Nah, kolonjono ini saya tanam di kebun. Ya kan? Ya. Nah, setelah itu sapi keluar kotoran, namanya pupuk. Kotoran itu jadi pupuk. Oke. Tapi kalau kotoran sapi itu langsung dikasihkan ke tanaman, mati karena panas. Ada gas. Ya. Oke. Nah, maka perlu dibikin tandon air. Nah, air direndamkan pupuk. Kalau saya kan pakai serintil, tai kambing. Nanti juga ada tai sapi. Nah, dicampur pokoknya udahlah. Kotoran sapi, kotoran kambing itu dijadiin satu, direndam air. Untuk fermentasi. Nah, itu perlu waktu 3 sampai 4 bulan. Oke, siap. Supaya gasnya apa nih? Keluar. Gasnya kan keluar, ada air. Ya. Nah, setelah itu ini ditampung, baru dipakai untuk tanaman. Nah, ngasihnya pupuk sama tanaman jarak kira-kira tidak boleh terlalu dekat. Ke tanaman nggak boleh terlalu dekat ya. Yaitu misalnya ini pohon. Nah, ini ada ranting-ranting kan? Ya. Nah, dari batas ranting-ranting ini kan ada ujung ini tanah, ujung daun kan? Yang daun trubus-trubus itu loh. Nah, dilingkari sebatas itu. Dikasih pemupukan di situ. Wah, bagus ya, dari pohon dimakan sama sapi, sapi ngasih makan pohon juga ya. Nah, makanya di tempat saya itu ada nangka, ada pisang raja. Kita pisang raja, Pastor Billy. Ada pisang raja juga? Ada pisang raja. Ini tak tunjukkan salah satu panen pisang raja ya. Ya, oke, siap. A few minutes later. Oke, sudah. Oke, siap. Nih. Mana Pak Daud? Waduh, itu pisangnya. Pisang raja. Ini tadi saya potong-potong dari segini. Besar gitu. Berapa sisir itu nanti jadinya? Tadi ini tadi ada kira-kira 10 sisir. 10 sisir. Itu dapat 2 itu ya. Ini hanya satu aja. Satu sisir dapat 2 lapis gitu. Besar ya. Ini dari kebun. Kebun sendiri nih ya. Iya. Dan ini pisang apa? Raja kualitas nomor 1. Wih. Bibitnya bagus ya. Tebel juga ya. Pisang raja. Wow. Gimana Pastor Billy saya? Mantap itu, luar biasa. Kan Tuhan juga memberkati dari hasil tanah, no? Dari hasil alam gitu ya. Itu malah diberkati luar biasa. Dan tanah-tanah yang ada sinar mataharinya, kita tanamin jahe, kencur, kunir, temulawak. Di dalam tanah itu ya? Iya. Terusan kasih apa? Serai. Wow. Supaya untuk kalau kita perlu minum serai gitu. Jadi semua harus dikaryakan untuk supaya bertahan untuk 5 tahun ini. Jadi sapi makan rumput. Nah, rumput, sapi keluar kok
kotoran. Hmm. Nah, kotorannya kasihkan tanaman kita. Iya. Berarti Nah, saling menguntungkan satu dengan yang lain ya. sapi juga ada susu. Nah, gitu. Susu. Dan itu harus berputar. Oh. Dan ini untuk menolong orang-orang yang tidak ada pekerjaan gitu. Oh. Untuk Wah, benar diarahkan juga ya. supaya bekerja. Tapi Benar, juga benar. untuk ketahanan pangan. Iya. Gimana Nah, si menurut? rumput itu bisa semakin tambah banyak dari pupuk sapi itu. Iya. Oh. Gitu ya. Tapi pupuknya kotoran sapi itu harus sama kotoran kambing itu harus mengalami proses fermentasi dulu. Ya, di pengolahan dulu ya. Nah, direndam air. Ya. Di dalam air itu kira-kira ya 3-4 bulan. Oh. Supaya gasnya ini keluar. Benar. Nah, cara ngasihnya, ini pohon, ini ada batas namanya itu ranting-rantingnya gini. Nah, kita lubangin. Karena itu batas akar kan. Benar. Nah, langsung dikasih pupuk itu. Jadi lubangin putar gini, nah supaya terfokus gitu. Wah, saya suka tadi dengan kalimatnya harus dikaryakan selama 5 tahun ke depan ini. Itu dikaryakan. Ada ide gimana kalau misal ada orang itu bingung, kira-kira ini mau diapakan begitu. Caranya untuk bisa mendapatkan ide seperti apa? Ya kita lihat tanahnya cocoknya untuk apa. Oke. Nah, kan kayak nanam kangkung aja itu kan paling mudah. Benar, kangkung paling mudah. Bayam juga. Itu pakai hidroponik juga bisa ya? Jadi untuk 5 tahun ini ketahanan pangan tuh harus diperhatiin. Ya. Supaya Indonesia tidak tergantung impor. Sehingga bisa berdiri sendiri ya. Tidak bergantung.